Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini perlu saya sampaikan untuk perkuliahan seminar proposal ya, Prodi S2 PAI. Ini sesi 4 ya. Ini tentu kelanjutan dari pertemuan pertama, yaitu merumuskan judul berdasarkan artikel-artikel yang didownload atau hasil navigasi jurnal di database yang kemarin sudah saya sampaikan. Ada 8 publisher internasional, dan mestinya rumusan judul ini sudah jadi, jadi nanti kalau ada kesulitan ya kita dampingi bersama. Nah, kita lanjutkan, kita bagaimana membuat latar belakang dan rumusan masalah ya, penelitian didasarkan pada artikel-artikel jurnal hasil navigasi database. Jadi ini saya tidak menyampaikan dalam bentuk PowerPoint karena agak kesulitan. Kita akan sampaikan saja. Ini silakan di layar ya. Di layar kita akan lihat. Ada judul seperti ini, Religious Tolerance. Ini hasil navigasi dari Taylor and Francis ya. Oh ya, agar lancar, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saudara sekalian, ini ada salah satu contoh. Nanti kita akan contohkan. Jadi ada 3 model di sini. Model latar belakang dan rumusan masalah. Nah, tapi di artikel jurnal itu tidak mesti rumusan masalah itu dimunculkan, tapi muncul dalam bentuk diskusi. Biasanya disampaikan dalam bahwa pembahasan ini, diskusi ini mengarah ke atau tujuannya ini, yaitu tujuan itu sebenarnya rumusan masalah. Oke, ada yang declaring, langsung declare ada rumusan masalah. Nanti akan kita lihat. Sebenarnya yang kita maksud, jadi kalau rumusan judul, namanya seperti dalam perkuliahan kemarin ya. Ketika kita pengen ini kalau judul ini kan penelitian textbook. Oh, ini judulnya kan toleransi keberagamaan di dalam buku-buku teks pendidikan agama Islam SMP ya, di Kuwait. Kalau sekandari di kita itu SMP, kalau di sana mungkin SMA. Ya itu nggak penting. Tapi yang terpenting menunjukkan bahwa kajian ini kajian teks, dan tampaknya ini konten analisis ya. Ya, konten analisis ini. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau ini pengen kita modifikasi menjadi judul penelitian tesis, bisa saja. Maunya ini kan toleransi keberagamaan. Kita modifikasi aja, maunya modifikasi judul ya, modifikasinya judul menjadi toleransi Islam atau Islam toleran. Toleransi Islam. Toleransi Islam di dalam buku teks mata mapel PAI itu, SD atau SMP atau SMA, itu bisa aja. Itu udah menjadi judul. Ya, nanti di sini studi analisis isi. Isi atau menggunakan CDA,
critical, ya kan, critical discourse analysis. Nah, ini atau CDA bisa. Ya, atau menggunakan apa? Ini kalau di masa-masa COVID seperti ini menjadi aman ya, karena kita tidak perlu ke sekolahan, kita tidak perlu, cukup mencari buku-buku PAI. SD berarti kelas 1 sampai 6, SMP berarti kelas 7 sampai kelas 9 ya. 7 sampai 9. Kalau SMA berarti 10 sampai 12. Karena buku teks PAI itu dicetak oleh banyak penerbit ya. Ada Erlangga, ada Tiga Serangkai, dan yang lainnya. Itu akan lebih menarik variasi isinya nanti setelah mungkin bisa menjadi bahan triangulasi sumber ya, sumber yang ditulis oleh ya, jadi lebih menarik nantinya. Oke, sebentar ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini modifikasi. Artinya modifikasi judul sudah jadi, ya kan? Udah langsung aja. Kenapa repot, ya kan? Atau kita arahkan bukan toleransi, umumnya tentang moderasi Islam, umumnya itu. Moderasi Islam, moderasi beragama bisa ya di dalam teks, terserah, bisa berkembang. Umpamanya kalau umpamanya gitu ajaran aspek religiusitas bisa berkembang menjadi aspek religiusitas dan spiritualitas di dalam buku teks bisa juga. Jadi banyak judul yang bisa kita angkat, ya kan? Bisa jadi nanti berkembang menjadi yang lain, namanya. Yang lain kita arahkan tentang ini aspek moral, namanya. Ajaran moral, moral. Boleh aspek moral atau ajaran moral atau penguatan akidah, itu bisa juga kan. Penguatan akidah. Loh, itu bisa dikembangkan sesuai dengan passion kita, keinginan kita. Jadi untuk panjenengan untuk S2 ya nanti pengen ahli di bidang apa setelah lulus. Kalau bisa seperti ini nanti berarti kan desain kurikulum. Nanti lebih menyempit ke desain penyusunan bahan ajar, itu bisa. Nah, kemudian ini rumusan judul berarti kemarin sudah selesai. Polanya seperti ini modifikasi. Kita bukan plagiasi, Om. Ini kita kembangkan kan. Aspek religiusitas kita hanya menggunakan frame-nya aja. Ya kan, analisisnya bisa kita gunakan. Atau jenengan lebih ke pendekatan kalau textbook itu pendekatan filologi ya, itu bisa. Ya kan? Mau tetap konten analisis ya boleh. Yang jelas kan tidak nyontek isinya. Ya kan? Oke, itu sekarang kita masuk ke
latar belakang masalah. Nah ini sebenarnya ini adalah copy ya. Kita copy dari teks asli dari judul yang tadi, jadi judul ini. Yang kita inginkan sebenarnya kalau sampean kesulitan mempelajari bahasa asingnya ya langsung aja di sini diterjemahkan, tidak apa-apa. Ini terjemahan. Sampean ikuti, maunya ini ya, kita bawa ke sini menggunakan Google ya. Menggunakan ya. Ya. Tinggal klik ini aja, klik ini. Sorry. Ini berarti targetnya ke bahasa Indonesia. Bentar. Bahasa Indonesia nah gini. Nah, nanti seperti ini, kita copy, ya kan? Kita copy, sorry. Bentar. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nanti kita akan pelajari. Sampai nanti ya seperti ini. Nanti paragraf pertama itu isinya apa? Dikaitkan dengan judul. Dan ini nanti dilakukan seterusnya. Ya kan? Kalau di sini bicara langsung agama pada secara umum tidak hanya mempengaruhi bla bla bla. Nanti diikuti bagaimana cara membuat paragraf dalam latar belakang. Jadi sampean mengikuti pola ini, terjemahkan, ya kan? Terjemahkan, kemudian sampean ambil. Nanti terusnya setelah ini bagaimana ini dalam dikuai begini. Nanti ikuti alurnya. Nah, kemudian bagaimana rumusan masalah? Nih rumusan masalah ini saya ambil langsung dari itu. Bahwa rumusan masalah di sini disebutkan this study adapted to research question. Ini rumusan masalah yang kita ambil. Ya nanti kalau judulnya seperti ini ya tapi tentu sampai tinggal ngikuti aja. Kalau tadi kan ini judul aslinya toleransi beragama. Kalau tadi mengambil sampai aspek religius dan spiritualitas ya tinggal mengikuti polanya aja. To what extent, seberapa luas atau seperti apa ya kan buku-buku PAI tingkat secondary school itu menceritakan tentang religiusitas dan spiritualitas. Bagaimana konsep religiusitas dan spiritualitas dalam yang direpresentasi dalam buku itu. Tinggal gitu aja. Ya. Kemudian ini contoh yang lain. Kalau cinta ini kalau pengen judul mudah ini. Tinggal ngikuti aja. Ini kan judulnya perspektif para guru ya, terus guru tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya, sini sampean boleh. Perspektif ya kan? Perspektif orang tua atau perspektif siswa ya kan, siswa SMA tentang kalau KPAI ambil saja tentang tauhid itu kan, tentang tauhid ya kan, tentang akidah, tentang apa saja ya kan. Kalau sini kan citizenship atau cinta tanah air boleh, tentang ajaran cinta tanah air. Ajaran cinta tanah air dalam Islam, di dalam Islam kan bahwa cinta tanah hubul watan itu minal iman, ya kan? Ajaran cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Ya, di SMA. Ini aja. Itu bisa. Nanti dikembangkan yang lain. Ini pola-polanya, sehingga nanti akan ketemu. Nah, ini di sini rumusan judulnya juga ngikuti. Ini ada juga tentang happiness. Ya. Sampai bisa menyampaikan tentang ini ada judul kebahagiaan dalam perspektif orang tua dan anak, ibu dan anak. Sampai bisa mengambil apa? Mana di pelajaran anak soleh, ya kan? Anak soleh
anak soleh dalam perspektif orang tua dan anak zaman sekarang, ya, generasi milenial. Ini kan benar, ya kan? Ya, ini bisa studi kasus di mana? Atau guru dan murid di generasi mana? Kemudian diikuti pola-polanya. Ini maksud jadi nanti saya tugas akhirnya ya nanti bagaimana merumuskan latar belakang sampai nanti rumusan masalah. Ini rumusan masalah sudah jelas, ini ada nih, ikuti aja, ya. Tinggal menggambarkan bagaimana kalau perspektif orang tua, bagaimana kalau siswa berarti bagaimana siswa mendeskripsikan tentang anak soleh, orang tua mendeskripsikan tentang anak soleh, ya kan? Apakah kemudian mereka, mengapa terjadi perbedaan, mengapa terjadi kesamaan, itu juga nanti menjadi penelitian. Jadi singkat ceritanya tadi saya katakan menulis tesis, merancang judul penelitian, kemudian latar belakang, rumusan masalah dan seterusnya itu langkah-langkahnya kalau begitu yang pertama ya bahasa saya itu ATMPC ya, amati, tirukan, modifikasi, bisa dengan cara apapun sesuai dengan passion kita. Langkah-langkahnya yang pertama kita tentu reading ya, langkah-langkahnya ini, saya tulis. Langkah-langkah ATM BCA itu yang pertama, sebentar aja. Berarti reading ya, jelas reading. Kemudian translating, kemudian modifying, kemudian paraphrasing, ya, modifying, paraphrasing, kemudian yang kelima itu shadowing sebenarnya, shadow, gimana nulisnya, shadowing, nah gitu, mengikuti pola pikir, ya, shadowing itu membayang-bayangi. Kalau paraphrasing itu menceritakan ulang apa yang diceritakan orang lain, menulis apa yang telah ditulis orang lain dengan bahasa kita. Modifying ya untuk mengubah, memodifikasi sedemikian rupa agar tidak plagiasi. Ini aja yang saya lakukan. Nah, inilah materi hari ini. Targetnya adalah bagaimana Anda bisa merumuskan judul, itu kan materi kemarin. Ya, melakukan ATM juga sama. Hari ini dilanjutkan bagaimana menulis latar belakang masalah, atau biasanya ada introduction juga. Ada yang menyebut introduction, ada yang menyebut background of study, dan diakhiri untuk sesi hari ini, sesi keempat ini, merumuskan masalah penelitian. Karena sampai S2 ya tentu levelnya level mengapa dan bagaimana, karena level Anda adalah target S2 itu KKNI mengatakan level 8, yaitu mengembangkan teori. Kalau model penelitian teks berarti mengembangkan teori penyusunan bahan ajar atau pengembangan kurikulum dan sebagainya, itu bisa. Oke, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga materi video presentasi ini, ya, sesi keempat yang terkait dengan penyusunan latar belakang setelah menyusun rumusan masalah, menyusun judul penelitian, dilanjutkan setelah latar belakang masalah selesai dengan mengikuti tadi pola reading, translating. Ya, translating gunakan Google Translate, selesai. Modifying, paraphrasing, kemudian shadowing. Shadowing itu mengikuti, membayang-bayangi cara orang berpikir melalui tulisan dia dalam artikel jurnal. Jadi no problem with English language, with the written English text. Jadi tidak ada masalah ya. Gitu aja, semoga bisa dipahami dan bisa membantu dalam mengikuti kuliah online ini. Ya, silakan aktif di e-learning dan lakukan semuanya, diskusi, kemudian tugas, dan untuk kuis nanti mungkin menyusul. Oke, terima kasih, demikian.
Sekali lagi semoga bermanfaat dan menjadi membantu, memudahkan Anda dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Mari kita tutup sesi ini, sesi 4 ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.